Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman bersama saya Fatir dan istri saya Emma. Welcome back again. Nah, gimana nih kabar sahabat-sahabat kita ya? Yang ada di Malaysia ataupun di Indonesia ataupun dimanapun sahabat semua berada. Nah, semoga diberikan kesehatan ya, dimurahkan rezekinya dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Tinggal beberapa hari lagi nih sayang. Tak lama lagi kita bakal jumpa yang namanya hari kemenangan. Nah, tetap semangat ya menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya full, tak ada bolong-bolong atau tak ada pontengnya, dan juga semangat terus tarawih dan juga tadarusnya. Udah juz berapa nih? Ayo udah khatam belum? Gitu kan? Ya, semangat ya khatam Al-Quran di bulan puasa ini. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kami berdua bakalan nge-reaction lagi sebuah video. Ini requestan ya sayang ya? Nah, ini bukan requestan. Oh, ini bukan requestan ya. Oke, kita bacakan judul dulu ya teman-teman. Jadi judulnya apa ini video kali ini sayangku? Nah, ini judulnya agak bikin penasaran ya. Judulnya Pekerja Kuli Bangunan di Malaysia Ditangkap. Wow, tajuknya wah kacau nih tajuknya ya. Bikin langsung penasaran ya. Memang ada apa ya? Kenapa bisa ditangkap gitu ya? Salahnya apa? Iya, padahal cuma seorang pekerja kuli bangunan. Nah, jadi salahnya di mana gitu sayang ya? Kita perlu simak nih videonya. Kita bisa menyimpulkan dari judulnya aja ya. Ya, betul sangat nih. Dan para sahabat semua harus pintar-pintar dalam melihat berita sayang ya. Jangan kita baca di cover saja, nanti kita malah menyimpulkan hal yang lain. Ya, jadi kita harus lihat dulu videonya, kan? Apa yang ada di video itu baru kita bisa menyimpulkan. Itulah isinya itu harus kita simak betul-betul, kalau bisa sampai habis gitu ya. Karena penyampaian video biasanya di akhir ataupun di tengah gitu sayang ya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut, bagi teman-teman semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, tolong nih dipadamkan dulu subscribe-nya guys. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget nih, nggak usah susah, tinggal duduk nih sambil duduk kalian tinggal klik aja, nggak capek, nggak ada ruginya sedikit pun, karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman semuanya yang ada rezeki lebih, jangan lupa join di membership Fatir YouTuber. Ada paket paling murah yaitu paket silver dengan harga RM2.50. Jom join. Oke yuk teman-teman, langsung saja ya kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3 play. Oh, ini videonya nih. Oke, Keti. Bertepuk di bawah. Apa nih? Oke. Ya Allah, ada orang nih. Stop ya. Ya Allah, dia sembunyi di dalam ini. Di bawah triplek ya? Iya, di dalam air kayak gitu ya. Kayak air lembah gitu ya? Air lembah kayak gitu ya. Kenapa nih? Ya Allah. Bagaimana ditangkap? Ini berarti dia ini seorang kuli bangunan ya sayangnya. Dia bersembunyi, kenapa? Hal apa? Kok bisa dia sembunyi di bawah macam ini ya Allah? Dan kena tangkap pula ya. Apa yang kamu perbuat ini? Kenapa kamu ditangkap? Bentar sayang, ini kan menurut abang tengok ya? Wah, misalkan abang nih ada di posisi apa nih, di posisi abang macam nih ya Allah, kayaknya susah sangat loh ya cari uang itu ya sayang ya. Iya kan? Iya sih. Masya Allah, sampai bersembunyi di bawah macam nih ya kan? Apa kesalahannya? Oke, kita simak lagi nih teman-teman ya. Kita cek dulu ya kesalahannya apa nih ya. Kita cek. Oke, lanjut lagi. Play. Masih lemas kah? Masih lemas kah? Kau tak lemas kah? Jangan buang satu apapun dekat badan kamu. Ada satu gig. Oke, tunggu. Ini. Oke. Ada di bawah. Di mana dia sembunyi? Di bawah. Ada orang tuh. Ada orang sih. Ada. Ya Allah. Ya Allah. Dua orang sayang. Ya Allah, dua orang nih, coba play ya. Coba kita play. Nah kan dua orang, ya Allah, ya Allah. Itu dua orang loh. Wah. Nah, sembunyi di balik papan ya, di balik triplek ataupun papan itu ya, ngapain? Coba sembunyi di bawah itu.
Oh, abang udah paham nih sayang. Ya. Ini kayaknya ini polis nyamar nih, polis pakai baju bebas dan orang polis nih nangkap pekerja-pekerja asing yang ilegal baik di negara maupun pokoknya negara-negara apapun yang datang ke Malaysia tanpa adanya apa itu namanya? Izin ya. Tanpa adanya izin ataupun visa ya. Nggak ada lisennya. Nggak ada lisennya. Pokoknya orang ini semua harus ditangkap. Ya ampun, iyalah masa kita kerja di negara orang nggak ada izin? Kayak mana itulah. sih? Kayak kita tidak menghargai negara orang ada. Ya betul sangat itu. Jadi kalau kita memang mungkin di negara sendiri kita susah mendapat pekerjaan dan kita ingin bekerja di negara orang, itu kita harus mendapatkan izin lah, harus kerja secara legal, jangan melalui jalur ilegal. Jatuhnya nanti apa namanya jatuh ke haram gitu Iya. ya. Masa kita jalan apa namanya mencari rezeki itu kan harusnya yang halal gitu kan. halal ya, jadi- Jangan pertama kita berangkat ke Malaysia kita tak menggunakan izin ya jatuhnya kan udah haram nih waktu Iya. kita pergi dan hasil yang kita dapat pun nanti bakal haram juga. Ya, dan kita kasih ke anak istri. Ah. Nah, kan jadi kalau kita emang ingin mencari pekerjaan di negara orang itu ya cobalah cara-cara yang halal, yang legal, jangan Ya. cara yang ilegal seperti ini. Kita sudah capek-capek bekerja malah kena tangkap karena apa? Karena kesalahan dari diri kita sendiri. Ya, padahal cuman ini sayang ya, kuli bangunan kan kerjanya itu sangat keras loh sayang. Iya. Sangat bikin capek, bikin lelah, tapi udah lelah, tapi hasilnya itu nggak berkah. Iya, karena dia bekerjanya secara tidak sah gitu ya. Tidak sah. Nah, bagi teman-teman semuanya mungkin ada minat nak bekerja ke Malaysia ataupun ke Singapura ataupun ke negara-negara lain sayang ya. Baik itu Dubai ataupun Arab Saudi gitu kan. Aku lah kalau mau jadi TKI gitu ya. Ya. Kan? Intinya kita harus memiliki lisen ataupun ada jalur sahnya gitu ya. Ada jalur yang legalnya, jangan memilih jalur yang ilegal. Itu nanti kita sendiri loh yang rugi gitu ya. Yang kena resiko ya macam nih. Kita sudah capek bekerja, kena tangkap karena apa? Karena kesalahan dari diri kita sendiri itu tidak bisa kita salahkan orang lain karena yang salah kita sendiri. Masuk negara orang kok nggak sah? Ya itu semua orang ini ya, semua orang bakal marah gitu sayang ya. Marah lah. Iyalah. Setiap negara itu punya aturan loh. Tak bisa kita masuk sembarangan. Apalagi kita nih, misalkan ada orang lain juga datang tanpa izin. Misalkan kita punya rumah nih, ada orang tamu datang tanpa izin, pasti kita bakal marah juga, itu kan. Nah, apalagi negara, rumah aja datang tamu tak diundang, pasti kita yang punya rumah bakal marah itu. Apalagi ini sebuah negara ya sayang ya. Punya aturan, boleh sembarangan. Ya kita harus mematuhinya gitu kan. Oke lanjut lagi nih sayang. Wah kasihan ya. Wah sampai sembunyi macam nih. Iya. Susahnya cari rezeki ya Allah. Sulitnya ya mencari rezeki ya. Tapi kalau seandainya dia masuknya secara sah ya nggak akan sesulit ini ya. Pasti aman-aman saja gitu kan. Ya ampun. Ya Allah. Astagfirullah. Masih ada satu lagi nih. Kayaknya ramai loh sayang ya. Ya. Aduh kacau nih. Ya. Iya loh. Kok belum keluar dia bang nih? Dikira nih belum tahu dia ya. Kau keluar. Iya kan? Abah keluar aja lah, udah ketangkap ini. Kau keluar. Dia pikir belum keluar. Dia pikir belum ada yang tahu. Padahal udah dipukul-pukul nih ya. Kan? Kena lah bang, kena paku itu sayang. Aduh. Oke. Aduh, udah. Kasihan lu bang. Ada lari song tiba. Ya Allah, kok macam ini pula ya? Ada lagi dua tuh. Ya ampun. Ada berapa orang yang 4 dah? 4 orang ya. Nah, bangun kau. Bangun kau. 4 orang tertidur nih teman-teman ya Allah. Sayangnya ya. Ampun. Itulah kan kita Di bawah sendiri. matahari terik lagi yang ya Allah. Abang bayangkan bagaimana ya kalau abang di situ ya. Wah udah habis. Satu lagi nih videonya. Ya Allah. Jam ini pula ya. Ada lagi ya? Ada satu lagi ya. Ini next videonya ya. Ini judulnya apa nih sayang? Padah coba masuk ke luar negara, 70 pati ditangkap ATM. ETM ya? ETM ya. Wah apa nih? Coba langsung ngejawab lah ya. Nah, Angkatan Tentara Malaysia atau ETM ya, menerusi Division Ketiga Infanteri Malaysia. Berjaya menahan 70 orang pendatang asing tanpa izin. Nah kan, Ya Allah. Indonesia. Nah ini lah ditangkap karena tanpa izin masuk ke negara orang.
itulah ya, apa namanya, padahal sering sekali ya, Ya. apa namanya, warga Malaysia itu atau apa tadi, ETM ya, Ya, ETM itu padahal sangat sering malahan menangkap warga-warga negara yang ilegal ya, Ya. baik itu apa, kita nggak usah sebutkan negara ya, pokoknya dari negara asing ya, Ya. dari apa namanya, pokoknya banyak-banyak negara yang datang ke Malaysia yang tanpa izin sudah sering sangat ditangkap nih. Tapi cobalah dengan adanya video-video macam ini, cobalah apa namanya, berubah ya, Iya. coba berubah menggunakan izin. Padahal lebih berkah loh kalau kita bekerja dengan legal ya. Ya. Nah, jadi kan kalau kita mau kerja di negara orang itu ya, kalau ngurus izin itu nggak ribet-ribet kali ya, maksudnya nggak yang susah-susah kali loh. Iya betul sayang. Kita tinggal urus aja izinnya, kita dapat izin yang sah ya tinggal jadi TKI gitu. Kenapa harus secara ilegal? Walaupun keluar banyak uang ya, setidaknya kita berkah ya yang kita dapat. Nah, itu kita sampai sana aman gitu, nggak ada yang was-was nanti ketangkap gitu kan. Ya. Tapi kalau kita sudah ada izin ya kita tenang, kita bisa bekerja semampu kita dan bisa memberikan kepada kita tuh rezeki yang halal. Jangan sampai menahan untuk mengurus izin ya, mungkin ada keluar uang ataupun berapa gitu, malah menahan-nahan uang itu, bahkan yang kita dapat ke depan yang jadinya haram. Ya nggak berkah ya untuk keluarga kita gitu. Tuh sayang, oke lanjut ya nah. ATM memaklumkan pasukan Quick Reaction Force (QRF) bersama tim drone dari bagian staf perisikan pertahanan. BSPP. Wah ini lagi diciduk ya teman-teman. Ya Allah, ada cewek juga. Menerima maklumat mengenai kehadiran bot pancung yang menurunkan pati di pantai SG Ringit, Kota Tinggi, Johor. pada jam 3.40 pagi. Wah, ada cewek juga lu sayang ya. Oh. Nah, Pada masa sama anggota petugas rondaan turut mengesan pati sedang berkumpul dalam hutan di pesisiran pantai berhampiran lokasi yang sama. ya Allah, ini di kebun sawit tuh sayang. Iya. Iya kan? Wah, sayangnya. Nah, 10 orang pati telah ditahan hasil serbuan yang dilakukan sekitar pukul 4.35 pagi hingga 7.50 pagi. wow, subuh ya? Tangkap ya. Subuh-subuh ditangkap ya? Ya. Wah, razianya subuh-subuh teman-teman. Semua tahanan telah dibawa ke markas taktikal Tanjung Sepang untuk menjalani ujian saringan Oh, mantap ya. COVID-19. Dites ya teman-teman ya. Nah, Sebelum diserahkan kepada pihak Jabatan Imigran Malaysia untuk tindakan selanjutnya, wah udah habis nih sayang. apalagi kita lagi masa pandemi kayak gini ya, kita masuk negara orang tanpa izin, udah kita nggak ada surat hasil Izinnya. hasil izin, nggak ada surat rapid test, kita nggak ada kena COVID-19 gitu ya. Gimana? Apalagi kita pandemi, siapa tahu kita bawa virus di sana. Ya mana tahu ya kan. Ya mana tahu kan, kita nggak tahu gitu. Makanya kita sekarang kalau memang mau bekerja di negara orang ya, apalagi di masa pandemi itu ya harus benar-benar ada izin gitu. Jangan semena-mena gitu sayang ya. Jangan asal, emangnya itu negara kita. Nggak bisa keluar masuk sembarangan ke negara orang. Ya, apalagi bekerja di negara orang. Harusnya kita ini menghargai negara orang, baru orang akan menghargai kita gitu kan. Kita harus jadi orang yang toleransi ya. Kita harus toleransi dan menjaga negara ini, apalagi Indonesia dan Malaysia ini serumpun gitu ya. Kita ini se-Asia Tenggara, Singapura lagi jangan. Masya Allah, best sangat loh. Kita ini seperti saudara loh. Jadi saling menghargai aja, kenapa gitu kan? Kenapa harus menggunakan cara-cara yang haram macam itu? Mungkin di Malaysia itu jabatan kosongnya banyak. Nah, kita dari berbagai negara lain pengen nih bekerja ke Malaysia gitu kan. Jadi ya uruslah surat izin sesuai dengan ketentuan dari negara Malaysianya sendiri gitu. Baik negara-negara asing ya yang pengen bekerja gitu sayang ya, pengen bekerja ke Malaysia, tolonglah ya. Tolong diuruskan izin-izinnya. Biar rezekinya berkah sayang ya. Jangan jadi pekerja yang ilegal gitu. Pekerja yang legal kan bisa tenang kita bekerjanya, aman. Nggak perlu sembunyi-sembunyi macam tadi. Nggak perlu sembunyi macam tadi ya. Ini semoga video ini bisa jadi pelajaran ya untuk kita ya. Amin. Kita ingin bekerja ke negara orang, kita harus nonton video ini. Wajib nonton ya, dan wajib banget kalian ini nge-share video ini ya, supaya mungkin ada abang kalian, adik kalian, ataupun paman kalian gitu kan, pengen bekerja ke luar negara, ya bukan di Malaysia aja nih ya. Di semua negara. Di semua negara. Kan semua ada peraturannya saya kan. Setiap negara ada peraturannya. Jadi kami pun buat video ini bukan terkhususkan Malaysia, bukan. Dan bukan pun ingin menjatuhkan satu negara ataupun bukan mengagumkan suatu negara, bukan. Kami membuat video ini untuk dijadikan pelajaran nih, karena banyak sekali dan kita yang membutuhkan pekerjaan. Kan?
Jadi video ini bisa jadi pelajaran dan informasi bagi kita untuk bekerja dengan sesuai dengan Prosedurnya masing-masing. Amin. Segera tuh ada aturan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Saya Fatir, bye.